48, ini agak panjang. Kami telah menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan sebagai penjaganya atau acuan kebenaran terhadapnya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut aturan yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Seandainya Allah menghendaki, niscaya Dia menjadikanmu satu umat saja. Akan tetapi, Allah hendak mengujimu tentang karunia yang telah dianugerahkan kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali. Lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang selama ini kamu perselisihkan. Di Quran Surat Al-Maidah ke-13, di ayat ini Quran menyatakan bahwa kitab yang sebelumnya itu telah diubah-ubah, ya. Terjemahannya, namun karena mereka melanggar janjinya, kami melaknat mereka dan kami menjadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman-firman Allah dari tempat-tempatnya, dan mereka sengaja melupakan sebagian pesan yang telah diperingatkan kepada mereka. Engkau Nabi Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali sekelompok kecil di antara mereka yang tidak berkhianat. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang muhsin. Ya. Di ayat Quran Surat Al-Baqarah 79 dinyatakan bahwa celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Jadi, tunggu sebentar Mas ya. Ya, Bro. Suaranya udah mulai kering ini. Waduh, harus disiram berarti. Dengan kopi. Nah, mohon maaf yang lagi saum ya. Ya, aman. Jadi dari ayat-ayat yang tadi kita dengar terjemahannya, di sini kita bisa menilai bahwa di dalam Quran itu ada penegasan, ya, ada penegasan tentang asal usul ilahi itu tidak sama dengan persetujuan pembenaran yang secara menyeluruh terhadap teks yang ada yang pada saat ini yang dipegang oleh saudara-saudara kita yang Kristen, ya. Jadi ada sebagian yang dibenarkan, ada sebagian yang sudah dinyatakan diubah. Yang dipegang oleh orang Kristen itu adalah yang sudah diubah, gitu ya. Jadi kalau saya bisa memberi analogi seperti ini ya. Misalnya kita punya dua buah benda. Ya misalnya nih ya, dua buah benda misalnya. Wah, ini jangan ada mereknya nih ya. Misalnya begini, ini ada dua barang. Yang diturunkan Allah misalnya yang ini. Kemudian bagian dari yang diturunkan Allah ini, sebagiannya tuh ada di sini. Tapi ini adalah buatan manusia gitu, ya. Sebagian yang ini ada di sini. Apakah yang ini bisa disebut ini? Nah, kira-kira analoginya seperti itu. Ya. Saya terus terang saya agak prihatin ketika umat Islam menyebut kitabnya orang Kristen itu dengan sebutan apa? Alkitab gitu ya. Atau saya juga prihatin ketika ustadz-ustadz kita menyebut kitabnya orang Kristen itu dengan sebutan Injil gitu. Sering dengar nggak Mas begitu Mas? Sering dengar kan? Nah, saya menghimbau ya buat teman-teman kaum muslimin, karena nama lain Al-Quran itu juga Alkitab, maka jangan kita sebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab, ya. Dan kita tahu bahwa di dalam Quran yang disebut dengan Injil itu adalah wahyu yang diberikan kepada Nabi Isa alaihissalam untuk Bani Israel pada zaman itu. Betul kan ya? Sedangkan yang dipegang oleh orang Kristen itu kitabnya, yang mereka sebut dengan Injil, setelah kita pelajari, itu hanya sebagian kecil pesan-pesan daripada yang disebut dengan Yesus atau Nabi Isa itu, yang sama dengan pesan di Quran, Mas. Tetapi sebagian besarnya itu adalah karangan manusia. Ya. Jadi
yang dipegang oleh orang Kristen itu sebenarnya bukan murni wahyu yang diterima oleh Nabi Isa alaihissalam. Maka itu jangan kita sebut kitab mereka sebagai kitab Injil. Nah ya, di dalam Kristen itu disebut dengan kitab Injil itu ada 4. Ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah 4 kitab itu adalah kitab yang diterima oleh Nabi Isa untuk Bani Israel? Jawabannya bukan. Ya. Makanya kita jangan sebut kitab mereka Injil. Ya Mas ya, ini apa namanya? Intermezzo supaya teman-teman juga tidak latah menyebut kitab mereka dengan sebutan Alkitab atau Injil. Ya. Kemudian kita juga tahu selain orang Kristen yang mereka sebut punya Alkitab, orang Yahudi juga punya kitab. Ya. Orang Yahudi punya kitab yang namanya Tanakh. Tanakh ini adalah singkatan, yaitu daripada Torah, Nevi'im, dan Ketuvim. Ada 3 kelompok kitab yang disebut oleh mereka Torah, Nevi'im, kitab nabi-nabi, Ketuvim, kitab tulisan-tulisan. Ketiga kelompok kitab ini dijadikan satu, disebut dengan Tanakh, gitu ya. Jadi kita sekarang bisa melihat orang Yahudi punya Bible. Saya sebutnya Bible Mas, bukan Alkitab Mas. Orang Yahudi punya Bible, orang Kristen juga punya Bible. Namun di dalam kitabnya orang Kristen, separohnya itu adalah kitabnya orang Yahudi. Gitu. Ya. Separohnya kitabnya orang Yahudi itu oleh Kristen, diterjemahannya sudah diubah-ubah sesuai dengan teologinya Kristen, dan mereka sebut dengan Perjanjian Lama. Kitabnya orang Kristen disebut dengan Perjanjian Baru. Itu Mas ya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Barunya Kristen dijadikan satu, namanya mereka sebut Alkitab. Nah, saya sebutnya Bible aja gitu. Pakai bahasa Inggris dikit Mas, biar modern dikit gitu ya. Aduh, sebentar, suara saya kok agak habis ya ini ya. Waduh. Apa karena pagi-pagi ya? Ini banyak sharingnya nih berarti. Dari pagi, siang, sore, malam. Baik, saya lanjutkan ya. Poin yang kedua dari Quran, kita harus bisa tahu yang namanya kunci pembedaan dan fungsi Qurannya, Mas. Ya, tadi kita sudah mendengar beberapa ayat yang saya bacakan terjemahannya. Tapi kita sekarang akan membedah apa pembedaannya dan apa fungsi Qurannya. Ya, yang pembedaannya kita melihat Quran ini sebagai menyatakan bahwa ada kitab-kitab sebelumnya yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya untuk kaum tertentu atau bani tertentu pada zaman tertentu, gitu kan? Itu yang kita sebut sebagai Alkitab Al-Munazzal, ya, kitab suci yang awalnya diwahyukan. Namun begitu, Quran juga menyatakan ada yang namanya Al-Kutub Al-Muharrafah, yaitu apa? Tulisan-tulisan yang rusak atau dirusak oleh manusia. Itu pembedaannya ya, Mas ya. Kita harus bisa membedakan yang mana yang asli diwahyukan, yang mana yang sudah dirusak. Yang kedua, kita juga harus tahu fungsi Qurannya. Fungsi Qurannya, kita tahu bahwa Quran punya 3 fungsi, Mas. Yang pertama, sebagai musodik. Quran membenarkan kitab-kitab yang telah diberikan sebelumnya. Fungsi yang kedua, Quran sebagai al-muhaimin. Quran yang mengoreksi penyimpangan dan yang menutup hukum ilahi. Yang ketiga, Quran berfungsi sebagai yang al-furqan, membedakan dari yang benar dan yang batil, ya, pembeda kebenaran dan kebatilan. Kita harus tahu nih 3 fungsi ini ya. Nanti di dalam al-muhaimin yang sebagai yang mengoreksi penyimpangan, di dalamnya Quran juga sebagai al-mubayyin yang menjelaskan yang dikoreksi itu apa gitu ya. Contoh misalnya Nabi Isa alaihissalam tidak dibunuh dan tidak disalib, namun yang disalib adalah yang diserupakan. Itu adalah penjelasan atau pengoreksi ya. Jadi antara musodik dan al-muhaimin ini, 2 hal ini bukan kontradiksi, Mas. Nanti mereka bilang, oh yang satu membenarkan, kenapa yang satu mengoreksi? Ini bukan sebagai kontradiksi, tapi sebagai apa? 2 peran ganda. Yang pertama, membenarkan kelanjutan pesan daripada ilahi, ya,
tauhid, etik, tradisi kenabian. Kalau yang muhaimin itu mengoreksi penyimpangan dan menjadi penjaga timbulnya penyimpangan gitu, ya. Maka ketika di Quran dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa dini. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berikut tadi adalah keterangan dari Qahtani bahwa sebagai orang Islam jangan sampai kita salah menyebut antara Bible, kita jangan sampai salah menyebut menjadi Alkitab atau Injil. Oke, mungkin itu saja video kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.